Menjelang akhir tahun 1944, Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan bangsa-bangsa yang didudukinya dengan memberikan janji-janji kemerdekaan. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso mengizinkan kemerdekaan kepada Indonesia. Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI terdiri atas 63 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Fedyo di Ningrat. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua 10 sampai 13 Juli 1945. Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Tokoh-tokoh yang mengemukakan rumusan dasar negara adalah 1. Mr. Muhammad Yamin, 2. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh masing-masing tokoh dapat dilihat pada tabel berikut ini. Gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila. Peristiwa ini dikenang dengan ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Sampai akhir masa sidang pertama ini, belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Oleh karena itu, dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan tugas untuk mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Pertemuan Panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut Jakarta Chapter atau Piagam Jakarta yang ditandatangani pada 22 Juni 1945. Sidang kedua membahas rencana Undang-Undang Dasar UUD dan membicarakan bentuk negara. BPUPKI membentuk panitia perancangan undang-undang beranggota 19 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 14 Juni 1945, Panitia Perancangan UUD melaporkan hasil kerja panitia yaitu A. Pernyataan Indonesia Merdeka, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar, C. Batang UUD, Batang Tubuh UUD. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, wakilnya Dr. Muhammad Hatta, dan sebagai penasihat diangkat Mr. Ahmad Surbardjo. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pengganti kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Secara simbolik PPKI dilantik oleh Jenderal Trauci pada tanggal 9 Agustus 1945. Jenderal Trauci memanggil 3 tokoh nasional yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat ke Saigon, Dalat, Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia yang dapat dilakukan dengan segera. Peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu
pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tentang menyerahnya Jepang diketahui oleh beberapa tokoh pemuda Sultan Syahrir, Buchanan Darwis, dan Syairul Saleh melalui radio BBC. Syahrir mengusulkan Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Usulan Syahrir tersebut tidak disetujui Soekarno-Hatta. Mereka berpendapat pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI. Alasannya, meskipun Jepang telah kalah, namun kekuatan militernya di Indonesia harus diperhitungkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Perbedaan sikap ini mendorong para pemuda untuk membawa Soekarno-Hatta keluar kota, yaitu Rengas Dengklok. Letaknya yang terpencil yakni 15 km ke arah Jalan Raya Jakarta Cirebon. Tujuan penculikan kedua tokoh ini selain untuk mengamankan mereka dari pengaruh Jepang, juga agar keduanya mau segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Terlepas dari segala ikatan dengan Jepang, walaupun sudah diamankan ke Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta masih tetap dengan pendiriannya. Sikap teguh Soekarno-Hatta itu antara lain karena mereka belum percaya akan berita yang diberikan oleh pemuda serta berita resmi dari Jepang sendiri belum diperoleh. Di Jakarta, Ahmad Soebardjo yang termasuk tokoh dari golongan tua mengetahui peristiwa tersebut. Ia lantas menemui Wikana, salah satu tokoh pemuda. Pembicaraan pun dilakukan dan disepakati bahwa kemerdekaan harus segera dideklarasikan di Jakarta. Selanjutnya, Ahmad Soebardjo bersama dengan Sudiro dan Yusuf Kunto menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta dan membawa keduanya kembali ke Jakarta. Ahmad Soebardjo memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada sekutu. Mendengar berita itu, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan RI di Jakarta dengan taruhan nyawa. Ahmad Soebardjo menjamin proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB, perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia di Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta. Ir Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibicarakan esok harinya, yaitu 17 Agustus 1945. Hatta dan Ahmad Soebardjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Tepat pukul 10.00 WIB, upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Setelah pidato,
dan pembacaan proklamasi selesai dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendradiningrat dan Suhud. Upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta Suwiryo dan Muwardi. Proklamasi kemerdekaan merupakan tonggak berdirinya negara Republik Indonesia yang berdaulat. Setelah proklamasi kemerdekaan, para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Setelah proklamasi kemerdekaan, para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut. 1. Pengesahan UUD 1945. Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPU PKI dengan sedikit perubahan disahkan menjadi UUD. 2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. 3. Pembagian wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. 4. Pembentukan kementerian. Pada 2 September 1945 dibentuk susunan Kabinet Republik Indonesia yang pertama tugasnya membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai amanat UUD 1945. 5. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Tanggal 22 Agustus 1945 dibentuk KNIP untuk menggantikan PPKI. Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak untuk serta dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara GBHN. Dan yang terakhir 6. Membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan pada tanggal 23 Agustus. Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi Badan Keamanan Rakyat BKR sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan sementara. Pada tanggal 5 Oktober berdirilah Tentara Keamanan Rakyat TKR. Supriyadi, tokoh perlawanan tentara peta terhadap Jepang di Blitar, terpilih sebagai pemimpin TKR. Atas dasar maklumat itu, Oerip Sumiharjo segera membentuk markas besar TKR yang dipusatkan di Yogyakarta. Setelah memproklamasi kemerdekaannya pada 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Dalam mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan dengan dua cara, perjuangan fisik atau perjuangan bersenjata. Perjuangan fisik diantaranya adalah 1. Insiden Hotel Yamato, 2. Pertempuran Surabaya, 3. Pertempuran 5 hari di Semarang, 4. Pertempuran Ambiarawan, 5. Bandung Lautan Api, 6. Pertempuran Medan Area, 7. Pertempuran Putput Magetan, dan yang terakhir 8. Serangan umum 1 Maret. Melalui perjuangan diplomasi, bangsa Indonesia berusaha menunjukkan sikap yang ikhtiar dalam menyelesaikan
perselisihan dengan Belanda. Berikut ini adalah beberapa upaya diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. 1. Perundingan Lintajati. 2. Perlindungan Replie. 3. Perlindungan Roen-Rom. Dan yang terakhir 4. Konspirasi Meja Bundar.